sama harus menghitung kekuatan dari base metalnya. Base metalnya itu kalian harus cek antara si gasetnya kalau nggak si profilnya. Jadi dua perhitungan ini yang harus kalian lakuin untuk ngecek sambungan las. Nah di sini ada yang namanya FW. FW itu kekuatan dari si bahan lasnya. Nah kekuatan bahan lasnya ini ditentuin dari ini si elektroda yang digunain. Jadi untuk elektrodanya kita bisa menggunakan 60, 70, 80 kalau nggak 90. Tapi yang biasa kita gunain itu biasanya yang elektroda 70 buat di sambungan las ini. Nah untuk cari FW ini, jadi nanti si ini tuh dalam bentuk KSI. Jadi nanti kalian ubah ke megapascal buat dapat si nilai FW-nya ini. Tapi jangan lupa juga di sini ada ketentuannya. Jadi buat nyari si FW-nya ini perlu dikali 0,6 lagi. Jadi 0,6 dikali ini elektroda yang kalian gunakan itu berapa, terus kalian ubah satuannya jadi megapascal gitu. Nah terus di sini ada aturan nih. Jadi posisi las itu menentukan. Jadi kalau misalnya posisi las sama gayanya itu gaya yang sejajar, berarti nggak ada sudut, berarti ini kita ada faktor pengalinya 1 tetap. Tapi kalau misalnya posisi lasnya dia tegak lurus dengan gaya, kayak misalnya ini, kan gayanya kan ke sini, posisi lasnya kita itu ini tegak lurus sama gayanya. Jadi di sini nanti ada faktor 1,5 gitu. Buat perhitungan nanti, jadi kalian tinjau antara yang bagian longitudinal sama bagian yang transversalnya. Nah di sini selanjutnya kita bakal bahas mengenai layout sambungan lasnya. Pertama kita cari dulu ininya, yaitu A itu nilai ketebalan las yang kita gunain. Nah ini udah diatur di SNI. Jadi di sini berdasarkan nilai A min-nya itu ketebalan minimumnya itu berdasarkan tebal platnya, yang mana yang lebih kecil. Nah ini bisa dilihat kalau tebal platnya 6, berarti sini ukuran A minimumnya itu 3. Begitupun seterusnya. Begitu terus kalau untuk amaxnya bisa pakai ketentuan yang ini. Jadi untuk yang kalau tebalnya kecil dari 0,25 inch berarti amaxnya ini. Terus kalau yang tebalnya lebih besar dari 0,25 inch, amaxnya tinggal T kurang 1/16 inch. Ini untuk konversinya udah gua cantumin juga di sini. Jadi nanti kalian nentuin amin nilai A-nya itu berdasarkan amin sama amaxnya. Kalian pilih di rentang range gitu. Nah untuk layoutnya sendiri, kalau dari PPT-nya Pak Heru di sini ada 3 jenis, karena jadi bebas mau ngedesain lasnya itu kayak gimana, mau yang bentuk yang pertama ini, kedua ini atau ketiga ini. Tapi di sini kalian harus lihat juga ada syarat panjang lasnya. Panjang las ini itu ketentuannya itu minimumnya itu 4W. Jadi kalian harus cek bener nggak panjang lasnya itu lebih besar dari 4W gitu. Nah terus di sini ada simbolnya juga, jadi kalian harus paham juga terkait simbol dari si penamaan las ini. Jadi biasanya di bagian ujung ini itu nunjukin elektroda yang digunain. Yang tadi ada elektroda 70, 60 gitu. Nah terus di sini ada segitiganya. Segitiganya ini ada yang setengah, ada yang full. Kalau yang full ini dia berarti profilnya ganda. Kalau yang segitiganya cuma setengah gini berarti ini yang profilnya cuma tunggal gitu. Nah terus di sini kalian lihat di ujung panah segitiga ini nunjukin panjang lasnya. Kalau yang di belakang segitiganya itu nunjukin si A-nya gitu. Jadi untuk yang kasus ini berarti panjang lasnya itu 7,5 inch, terus nilai A-nya itu setengah. Kalau yang dari kasus ini berarti panjang lasnya itu 225, terus A-nya itu 7 gitu. Nah kemudian ini untuk terakhir, jadi di sini tergantung soalnya sih, kalian disuruh mempertimbangkan adanya ekstensivitas apa enggak. Kalau misalnya disuruh pertimbangin, ya udah berarti di sini otomatis bagian yang atas sama bawah ini bakal beda tergantung posisi titik beratnya. Karena gaya yang di sini itu bekerja di titik beratnya. Kalau misalnya dari contoh ini, gaya kan di sini kan titik beratnya, berarti otomatis yang bagian bawah itu bakal lebih panjang daripada yang atas karena lebih dekat sama gayanya gitu. Kalau misalnya kalian nggak disuruh pertimbangin, udah pakai ini aja. Jadi disamain aja antara bagian atas sama bawahnya panjangnya. Kalau disuruh pertimbangin baru kayak tadi. Buat lebih jelasnya nanti kita bahas ke soalnya aja ya. Tahu ada profil 2L terus dilas seperti berikut.
Nah di sini disuruh tentuin kekuatan dari lasnya. Ya udah, kalau kita disuruh tentuin kekuatan lasnya, kita tinggal hitung dari dua persamaan ini ya. Nah, jadi kita ngitung dari dua persamaan ini. Kita yang pertama ninjau dari kekuatan bahan lasnya dulu. Kekuatan bahan lasnya itu pakai rumus yang ini. Ya udah, di sini kalian tinggal tentuin nih. Ada beberapa variabel yang nggak tahu. Ada variabel A, variabel FW sama LW. Nah, kalau LW ini biasanya nanti kita masukinnya di akhir aja. Jadi nanti hasil PRN itu dalam bentuk LW, berapa LW gitu. Jadi yang di sini perlu kalian tentuin itu hanya A sama si FW-nya aja. Kalau dari soal itu berarti A-nya berapa? 8. Nih, kalian baca dirinya ya. Berarti kan ini A itu yang di belakang segitiganya. Berarti A-nya itu 8. Ini kalian masukin nanti A-nya itu 8. Nah, terus FW-nya itu berapa? Dia pakai elektroda apa nih? FW itu lihat dari elektrodanya. Elektrodanya ini pakai F70. Ya kan? Ini pakai elektrodanya 70. Berarti kalau nyari FW, ingat harus dikali 0,6 dulu di depannya. 0,6 dikali elektrodanya 70, berarti masukin 70. Terus kalian ubah jadi MPa, tinggal dikali ini 6,894. Jadi nanti kalian dapat si FW-nya. Ada yang bingung nggak? Jadi kalau mau nyari FW, kalian kali 0,6, jangan lupa ya. Terus ubah ke MPa, dikali 6,894 gitu. $289 ya? FW doang. Oh iya. Oh, lu langsung kaliin. Oh enggak, tadi salah apa? Tipis. Ini jadi gimana guys? Ada yang udah hitung belum? 289,548. Nah, yaudah, ini kan kalian udah dapat semua variabelnya kan? Tinggal kalian masukin ke sini. Yang LW-nya nggak usah dimasukin, jadi nanti dalam bentuk LW. Coba berapa hasil hitungannya? LW itu LW itu panjang lasnya. oh jadi kayak konstantanya dulu ya? Iya. Dianggap oke. Jadi dari sini sampai sini aja yang kalian masukin. Wih. Kok FW itu F-nya kecil ya? Iya. Nah, nanti setelah kalian hitung kekuatan bahan lasnya, kalian hitung juga kekuatan dari si base metalnya. Nah, di sini yang perlu kalian tentuin ini si T-nya. T-nya itu T yang paling tipis di antara si profil, kalau enggak si gaset. Kalau dari soal ini berarti yang lebih tipis yang mana guys? Profilnya apa gasetnya? Di sini gasetnya tebelnya 16 mili, profilnya tebelnya 10, berarti kali 2. Berarti yang lebih tipis gasetnya ya. Berarti di situ T-nya pakai T gaset. Nah, untuk si FG sama FU-nya di sini karena dia gunain BG37, jadi FG FU-nya kayak gini.
Jadi ini nanti tinggal kalian input aja. Dapat dua kekuatan ini, kekuatan bara sama kekuatan si base metalnya. Kalau misalnya yang lebih tipis bukan gasetnya berarti pakai yang itu. Iya. Coba kalian hitung dua kekuatan itu dulu guys. Yang pertama itu kekuatan baju itu. Apa? Kilonewton. Gaya. Aja. Itu yang mau dicari. Dimasukinnya terakhir, panjang masnya dimasukinnya terakhir, karena nanti kita ninjau yang bagian transversal sama longitudinalnya ada koefisiennya beda, faktor koefisiennya, jadi dimasukinnya terakhir aja. Berarti pakai tebal kaset. Tebal profilnya 10 itu. Kali 2 berarti 20. Oh. Hasilnya berapa guys? Ada yang dihitung belum? Yang atas Yang atas berapa? itu 228, 1228, 28. 263 LW. Ini ya. Ya. Terus kalau yang dua ini berapa? Belum. Dua tiga. 228 Kak. Hah? 128. LW-nya sama kan? LW-nya nggak usah dimasukin. Enggak masuk Eko LW. FW, sorry. 289. Tapi itu beda. Kalau yang itu, yang 1 kali 0,6 itu 2304 LW. Yang satunya belum, 2664 Yang ini berapa? 230. Udah langsung ya. Oh ini gini dong. 2664 64. 64. Base metalnya. Kalau tadi kan bahannya titik. Nah ini kalian udah dapat semua ya hasilnya 2 kali 3 ini. Ya udah kalian tentuin nilai yang paling kecil
di antara tiga ini buat jadi kekuatan lasnya. Berarti di sini kalian dapat PRN terkecilnya berapa? Bandingin ini sama ini. Berarti yang terkecil kan ini kan? Berarti kekuatan lasnya kita itu 1228,263 LW. Dan di sini kita perlu nentuin si LW-nya. LW-nya itu panjang lasnya. Kalau dari keterangan di soal, berarti di sini panjang las ininya berapa? Sama panjang las ininya. Panjang las yang bawah itu 70 kan? Panjang las itu yang di depan panahnya. Jadi di sini 70. Terus panjang las yang ininya 120. Nah ini kalian harus bagi, jangan kalian langsung jumlahin semua. Jangan langsung 70, 120 sama 70 ini kalian jumlahin semua, jangan. Karena di sini ada beda faktor antara bentuk las yang horizontal sama yang vertikal. Faktornya itu dilihat dari yang ini. Nah, faktornya dilihat dari ini. Jadi di sini kalian pisah panjang las yang transversalnya dulu. Yang transversal dia itu LW-nya itu 120. Ya kan? Nah, yaudah ini kalian masukin untuk kekuatan yang si transversalnya. Berarti 1228,263 dikali 120. Dan di sini kan bagian yang tegak lurus kan, gayanya itu begini. Berarti di sini ada sudut 90 derajat. Kalian lihat buat sudut 90 derajat ada faktor pengalinya 1,5. Jadi di sini perlu dikali 1,5 lagi gitu. Untuk bagian yang tegak lurus yang transversalnya. Nah, tapi kalau buat yang longitudinalnya, yang buat longitudinal berarti LW-nya berapa? 70 tambah 70, 140. Nah, udah kita tinggal cari lagi PRN-nya. Berarti 1228,263 dikali 140. Dan ini faktor pengalinya berapa? Kalau ini kan berarti sejajar gaya lasnya. Berarti sudutnya 0. Berarti kalau sudutnya 0, faktor pengalinya 1. Jadi di sini dikali 1 gitu. Nah, ini baru nanti kalian jumlahin dapat kekuatan lasnya. Ada yang bingung nggak? Jadi kalian harus misah antara bagian yang tegak lurus gaya sama yang sejajar gaya. Jangan kalian gabung karena ada faktor pengalinya beda. Apakah ada soal yang kondisinya yang sudut-sudut itu, Kak? Ini ada juga gitu. Agak horor ya. Kalau di 90 derajat, Ini pasti arah yang ada kenalannya. Berapa itu? 1200 ya? Oh, 12 itu dikali 120 dikali mungkin dari orang malas iya, misalnya mana sih tabelnya tadi? Oh, ini. arah gayanya kan ke sini. Iya. Ini kalian dapat 12 kurang 2 10 mili. Ada yang bingung nggak? Bingung, Kak. Lagi Kak. Nentuin amin itu dari ini. Kan kita T yang dipakai kan 12 mili kan? 12 mili, berarti ini ada di rentang ini lebih besar dari 6, kurang dari 13. Berarti pakai 5 mili aminnya. Oh, ini miliknya yang kurang. Nah, terus buat amaknya pakai ini, antara ini sama ini. Kalau ini buat yang T kecil dari 0,25 ini itu 6 mili.
Yang bawahnya itu kalau lebih besar dari 0,25 berarti lebih besar dari 6 mili. Karena kita 12 berarti lebih besar kan? Berarti pakai yang bawah T dikurang 1/16 in. 1/16 in itu sebesar 2, dibulatin jadi 2. Jadi range-nya itu di antara A-5 mili sampai A-max itu T dikurang 2. T-nya itu kan 12, dikurang 2 jadi 10. Jadi sebenarnya kalian bisa nembak nilai K-nya itu di antara 2 ini. Nanti kalau di soal dikasih tahu 7 langsung pakai aja 7. Gitu. Kebayang nggak tentuin H-nya? Bedanya kita apa K-nya itu berarti 7 ya. Ya udah, terus di sini kita disuruh tentuin FV-nya. Di sini dikasih tahu nggak pakai elektroda berapa? Enggak. Nggak ada kan? Kalau nggak ada ya kalian bebas pilih yang tadi. 70 boleh. Berarti biasanya 70 ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu elektrodanya, pakai elektroda 70 aja. Berarti dipakai elektrodanya yang 70. Berarti nilai FV-nya sama kayak tadi. 0,6 dikali 70 dikali faktor konveksinya. Iya. Yang faktor konveksi yang tadi di atas itu. Jadi intinya gitu ya, kalau kalian mau desain, kalian tentuin tebal lasnya dulu sama elektroda yang mau digunain. Habis itu kalian bisa ngitung dua ini. Kalian hitung ya, tinggal masukin aja sini sama sini. BJ-nya juga asumsinya BJ 37 karena tadi kasih tahu juga nggak? Apa? Kenapa? Nah ini kan kayak yang tadi gua udah bilang, dipertimbangin sama enggak kalian hitung nanti. Coba kalian hitung ini dulu, nanti gua bahas setelah ini. Kalau nggak ada berarti 70 ya Kak? Iya, pakai elektroda 70 aja. Kenapa? Yang dipakai, kan ini rentangnya dari 5 sampai 10, pakainya 7. Bebas juga. Tapi kalau di soal disuruhnya 7 tebalasnya nanti. Tebalasnya 7. Tebalas. Iya, tinggal tembak aja antara 5 sampai 10 kalian nanti pakai berapa. Karena desain sebenarnya cara ini, tapi ini karena belum dikasih tahu. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, kalian dari Amin nama Aman biar tahu ayam itu berapa. Kami lagi. Apa enggak ya? Kita itu cuma 1074, berarti ini dijadiin ke kilonewton. Jadi ini nanti dapat panjang lasnya. Jadi berapa nih kalau dihitung panjang lasnya? 1180 ya. Dibagi 167,598. 0,58. 5 ya itu 60. Nah ini kita butuh panjang lasnya tuh sepanjang ini sebesar 167 mili. Nanti di sini kalian bebas mau layoutnya gimana. Kalian bebas mau yang ini apa yang ini, terserah kalian. Nah ini kan tapi ini masih buat dua sisi kan. Tapi itu sisi total yang ini, sisi sini. Ini kalian bagi dua dulu. Oh gitu.
Bagi dua berarti berapa? Bagi 2. 8. Apa? PU-nya kan kilonewton. Heeh. TRN-nya kilonewton. Kilonewton bagi kilonewton tiba-tiba ada kilonewton. Emang asli? Kayaknya mau bilang nggak ada. Jadi milimeter. Pokoknya intinya yang atas sama bawah tuh harus sama, itu dalam jadi milimeter. Gitu. Tetet. Ya bener toh, kan LW-nya keluar dari 1074 ke kiri. Ya enggak? Keluar. Iya harusnya itu meter nggak sih? Bukan ke milimeter baru. Hah, malasnya panjang banget coy. Kecuali ubahnya ke 160. ke Newton baru ke Newton. Hayo. Sama aja tapi ya. Ya, wajar sih 167 tuh bagi 2, 83,798. Kalau lasnya atas bawah itu 40 masih masuk toh Kak? Atau 20 40. Karena semua variabel yang masuk semua mili, jadi di sini kan mili. Pokoknya nih, dari satuannya habis, tapi kan karena yang mau kita ganti LW-nya, ya udah sesuai sama satuan panjang yang lu masukin di rumusnya. Karena semua mungkin yang lu masukin tadi mili kan, jadi nanti hasilnya jadi mili. Milimeter. Oke. Mon lihat Mon. Film udah kelar. Yang 1,5 nggak bisa. Berarti kita nggak bisa pakai yang kelas 3 sisi. Satu. Berarti antara 1 apa enggak 2, terserah kalian. Satu. Kita pakai yang satu ya. Akur bawaannya gimana? Kenapa? Gue tadi gimana Kang ngitungnya? Hitung apa? Cici dulu deh. Coba kita mau, misalnya kita mau yang tipe 2 dulu. Kalau tadi 3 kan udah nggak masuk kan. Kalau mau yang kedua, ya udah berarti kalian tinggal cari aja ini 2A-nya itu berapa? 14 kan. Berarti di sini ada jarak 14. Ya, berarti 83 kurang 28 berapa? 55-an. Bagi 2. 27 kan? Sini 27, sini 27 gitu. Itu masih buat konveksi. Nah, tapi kan sini ini kan 7 mili. panjang ininya tuh, panjang lasnya itu lebih besar dari 4K. Iya, ini berarti L-nya itu minimal itu 28. Nah, ya udah berarti kita pakai yang satu aja. W itu maksudnya A. Kenapa? W itu maksudnya. Iya, W itu tebalas A. Oh, oke. Ya udah kita tinggal cariin aja, berarti karena kita mau yang atas, ya udah tinggal bagi 2 aja. Sini tinggal kalian bagi 2. Jadi dapat bagian panjang sini sama panjang sini. Gitu. Bayang nggak? Dari ini. Jadi nanti rasionya itu jadi lebih kecil, jadi lebih kuat banget gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang 3 nih, ini kan tadi kan udah pakai 80, dan di sini kan sisa 1,5 kan. Kalau mau pakai yang ini kan. Cuman kalau mau ngikutin syarat ini, berarti di sini kalian nggak boleh buat 1,5. Jadi mau nggak mau kalian buat harus 28. Gitu. Kalau disuruhnya Nah, kan model gini. kalau kalian jumlahin bakal lebih jauh dari ini kan. Iya sih. Itu cuma jadi lebih mahal aja gitu, karena panjangnya jadi lebih banyak. Kalau kita langsung pakai ini kan langsung mendekati ini kan, Ya jadi sih. lebih efisien aja. Sebenarnya ini semuanya kalian bisa desain ketiga layout ini, cuman kalau dari yang ini yang lebih efisien tuh yang ini. Yang nomor 1. Kebayang nggak?
Berarti panjang minimumnya itu 83,74. Maka jadi biarpun di sini kalian cuma butuh 1,5, kalau kalian mau las 3 sisi tetap di sini jadi 28. Oke. Tak. Ada yang bingung nggak? Iya. Ini jadi kalau misalnya kita bikin website seperti ini, pokoknya kita kalau mau desain dari lokasi itu panjang dari ini sebenarnya bisa 120 mm itu nggak masalah. Berarti udah bisa. Mau lihat yang las tarik-tarik yang dulu Mon. Yang di VP. Mana? Oh, Kan hitung ininya dulu nih. Ini kan besar 2A kan. Berarti dapat 14 karena A-nya itu 7. Berarti sisa di sini berarti tinggal ini. Jangan dikurangi 2 ini dibagi 2 dapat sekitar 28. Bayang nggak? Bayang kan? Ketiga sisi dia si profilnya ukurannya 80. Jadi di sini kita langsung cek 80. tapi so far hitungan ini lebih mudah dibandingkan tahun itu ya. 83 kurang 80. Menurut aku Berarti kan 3. Berarti di sini itu cuma 1,5. sambungan bawah. Sama 1,5 kan? Karena ini gak memenuhi Kata kakaknya panjang jadi minimum juga besar ini dua 28. soal, satu Jadi kelas, mau nggak mau satu kita set bawah. 28. Nggak boleh 1,5. Soal aku level kedilimatannya tuh lebih Boleh bagus. boleh pakai apa aja. Yang makanya kenapa jadi lebih panjang? 3 mahal ibu. Kalau dulu dia lebih panjang, Kalau makanya amatnya bakal banyak. lebih panjang dari ini. Oke. Perhitungan eksentrisitasnya. Ini udah bisa gua hapus belum? Belum di foto. Gua belum foto. Kita pakai yang 2 sisi aja ya. Nanti kalian bisa coba yang lain buat hitung efek eksentrisitasnya. Jadi dari sini kalian harus lihat dulu nih posisi titik berat dari si profilnya. Posisinya kan sejauh Y dari atas, Y-nya itu 22,6. Itu nggak sih soalnya. Berarti di sini titik beratnya ini sebesar 22,6. Dari sini ke sini 80. Berarti di sini posisi gaya itu selalu tepat berada di si sentroidnya. Jadi gaya 180 kN ini dia ada di sentroidnya. Nah, fungsi las di sini menahan gaya ini. Jadi karena di sini ada las, bakal ada gaya nahan ke belakang dari silat ini. Sebesar anggap aja ini P1, ini P2. Gitu. Ya udah ini kalian tinggal tinjau pakai statik aja sih. Sigma moment sama sigma horizontal. Berarti misalnya pakai sigma moment, kalian letakin momen acuan momennya di bawah. Berarti ada apa aja tuh? 180 dikali 80 dikurangi P1 dikali ini bukan 80 ya? Berapa tuh? 80 kurang 2,6. Ini sama dengan 0. Jadi nanti kalian dapat si P1 nya. Coba hitung deh guys, berapa P1 nya? Kayak mana dah? Hitung ya, P1 sama P2 nya berapa? Dua 2,6 tuh dari mana kak? 22,6. Risol.
Dari soal. Itu ini titik berat. Oh. Titik beratnya ada kali 2,6. Jadi kalau ini gimana? Delapan puluh dikali berapa itu Mak? 180 dikali 83 ya? 80 kurang 2,6. Oh. Dan itu berapa guys? P1 sama P2 aja. P1-nya 129,15. Ya. Tuh. yang P2-nya 50,85. Nah, jadi dari hasil ini 3S180 ini ditahan, yang di bagian P1 ini dia nahan gaya segini. Yang di bagian P2 kelas-kelasnya itu nahan gaya segini. Buat dapat panjangnya tinggal kalian bagi sama ini aja. Kayak tadi sama kekuatan kelasnya. Jadi di bagian 1 ini panjangnya itu tinggal 129,15 dibagi 1,074. Di bagian yang kedua berarti LW-nya tinggal 50,85 dibagi 1,074 gitu. Coba berapa panjangnya? Satu 120,25. 20,25. Yang ini 47,35. 47,35. Jadi berarti yang atas ini gua pakai 125, ya kan? Berapa aja sebenarnya? Yang bawah ini gua pakai 50, gitu. Jadi kalau kalian mempertimbangkan eksentrisitas, jadi bagian atas sama bawahnya kalian bisa buat beda panjangnya. Kalau misalnya 3 sisi, banyak nggak ngerjainnya? Tinggal kalau 3 sisi berarti 3 sisi. kalau misalnya Oh. kalian mau desain yang 3 sisi berarti ini T, di sini ada P1, ini P2. Nah, karena 3 sisi sininya juga berarti sini ada P3 di tengah-tengah. Gitu. Maksimum momennya nanti Tapi nggak bisa ya? Tapi ada konstanta yang nggak ada ketahui. 2 sisi aja berarti. Yang possible. Tak. Ini kalau 3 sisi kalian udah bisa tahu nilai P3-nya. P3 itu ini 1,074 dikali LW. LW-nya LW-nya itu karena di sini kan kita udah tahu panjangnya berapa. 80. Kali 80 itu udah dapat si P3-nya. Jadi kita tetap bisa kalian hitung ya. Tiba-tiba possible. Pokoknya nilai P ini Magic. kekuatan ininya dikali panjangnya. Jadi gitu. LW.
dapat 85 kilonewton. Nah ini tinggal kalian pakai kesetimbangan lagi ya buat dapat si P1 sampai 2 nya. Nanti kalian tinggal bagi aja sama ininya buat dapat panjangnya. Kebayang kan? Ya udah. Masya Allah, tabarakallah. Kak, tapi kan 180 itu kan total dari 2 yang dikenakan kepada 2 itu kan. Oh iya, Apa sih bagi double dua harusnya. bagi 2? Iya, ini harusnya. Berarti di sini harusnya 90 ya. Nah, ini kalian hitung lagi. Tadi yang sebelumnya juga? Kenapa? Yang sebelumnya? Ini harus Yang sebelumnya enggak sih udah bener. Yang desain sebelumnya? Karena ini kan kita ninjaunya satu sisi aja. 180 itu bekerja di 2 sisi. Sisi mana? Kenapa? Di sini ya, bisa di sini aja bagi 2. Iya, maksudnya LW-nya kan 120, berarti kayak sekitar 60 di satu sisi, 60 di dua, itu satu sisi doang. 2 sisi deh. Bagi 2 dari awal aja deh, takut salah. Papa, aku nggak papa. Kayak awal iya kan. Enggak, kalau yang awal kan tadi kita kan dapat LW ini kan Nah, lucu deh. dari 180 dibagi ini kan. Nah terus kalian udah bagi 2 lagi tadi, ingat nggak? Oh iya. Udah dibagi 2 lagi kan? Bukan. Jadi udah jadi satu sisi. 60 dikali 80. Ingat. 67, 64 nih balik.